الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini dengan ringan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid dalam rangka meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat Idul Adha. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengijak acara yang berikutnya yaitu sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Idul Kurban akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dasril Bahar SAG. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Nurul Ikhwan, Bapak Ibu semuanya, izinkanlah kami dari Panitia Hewan Kurban Masjid Jami' Nurul Ikhwan akan melaporkan beberapa yang berhubungan dengan hewan kurban yang akan kita potong hari ini. Untuk hewan kurban, sapi sebanyak 11 ekor. Alhamdulillah, dari tahun kemarin sampai tahun ini kita selalu
hewan kurbannya naik. Mudah-mudahan para jamaah digampangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dan kita bisa selalu berkurban setiap tahunnya. Dan untuk hewan kurban kambing sampai saat ini masuk sebanyak 22 ekor kambing. Insya Allah dengan sapi yang 11 kita akan distribusikan terutama di lingkungan Puri Pamulang atau mustahid primernya, dan insya Allah kita akan distribusikan juga ke lingkungan di luar Puri atau sekunder. Jadi dari kami sebagai panitia kurban mengucapkan banyak beribu terima kasih kepada jamaah yang telah ikut berkurban melalui Masjid Nurul Ikhwan. Mudah-mudahan kami sebagai panitia dilancarkan segala urusannya untuk mengurus yang dipercayakan oleh jamaah Masjid Nurul Ikhwan kepada kami, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin. Insya Allah di tahun depan kita semuanya bisa melaksanakan kurban. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan sementara dari panitia kurban Masjid Jami' Nurul Ikhwan. Maka sekian kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambutan dari Wali Kota Tangerang Selatan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi, hari Ahad tanggal 10 Juli 2022, 10 Muharram 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan panduan penyelenggaraan salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Tentunya edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijriah di tengah wabah penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak. Juga
pemerintah di daerah tempat di mana dilangsungkannya salat Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban di kota Tangerang Selatan sendiri telah mengikuti aturan berdasarkan surat edaran yang tersebut di atas, dan dengan memperhatikan protokol kesehatan juga melaksanakan ibadah kurban yang tentunya sangat memperhatikan kesehatan hewan kurban sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat. Jamaah yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi bahwasanya di Tangsel, khususnya di Masjid Raya Tangsel, jumlah total penyembelihan hewan kurban adalah 77 ekor, yaitu 40 ekor sapi dan 37 ekor kambing. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadikan keberkahan buat kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur juga perlu sangat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah 2 tahun umat Islam mengalami penundaan pelaksanaan salat ataupun pelaksanaan ibadah haji dikarenakan pandemi Covid-19, alhamdulillah pada tahun ini umat Islam kembali melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan dibukanya kembali kegiatan penyelenggaraan haji bagi jamaah asal Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum peringatan Idul Adha ini, saya Wali Kota Tangerang Selatan Benjamin Dafni ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Tangsel untuk mari kita tingkatkan rasa empati dan kepedulian kita terhadap sesama, di mana telah menanti pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang menyisihkan apa yang kita miliki untuk kebaikan dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Tangsel, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallu surlatal idil adha rak'ataini jami'ah rahimakumullah. Sallu surlatal idil adha rak'ataini jami'ah rahimakumullah. Sallu surlatal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أهل الله لكم بالطائمة وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب ولا منبر فلا تكلم ومن يتكلم عندكم فقد لغوا أنصتوا حسبكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونصرنا على إقامة الدين. رب اتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. نحمده سبحانه وتعالى أن قد جعل الخليل إبراهيم إيمانا لنا إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir berkumandang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir berkumandang menunjukkan akan kebesaran Allah dan menyadarkan bahawa kita semua kecil di mata Allah. Takbir menunjukkan akan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segenap puji serta syukur, patut, takluk dan tunduk hanyalah milik Allah, dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, dialah Allah yang Maha Rahim, yang melimpah curahkan segala nikmatnya kepada kita, hingga sampai detik ini kita mampu bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah, niat dan kebaikan kita dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk berupaya kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya, maka tak henti-hentinya khatib mengingatkan, berwasiat khususnya bagi diri khatib dan umumnya bagi jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita terus berupaya untuk mentajdid, memperbaharui dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sebaik-baiknya, takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata dalam kehidupan kita, dengan cara menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Sebab baik maupun buruknya perbuatan seseorang itu merupakan gambaran dan cerminan bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu demi waktu, bulan berganti bulan, syukur alhamdulillah dengan nikmat dari Allah kita pada hari ini sampai pada hari raya Idul Adha, dan kita semua dapat melaksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Maka sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah tadi, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka inilah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, karena pada bulan ini begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan, begitu banyak momentum-momentum yang memberikan kesempatan kepada diri kita untuk terus dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan pada bulan Dzulhijjah ini pula, sebagian umat Islam, mayoritas umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian dalam bulan ini pun tentu kalau kita berbicara tentang ibadah kurban, kalau kita maknai dalam ilmu fiqh, istilah fiqh, kurban adalah udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada waktu duha. Sehingga tak terlepas peristiwa ini dengan sejarah Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita memahami secara makna
Yang dimaksud dengan kurban adalah, yaitu berasal dari kata qaraba yuqaribu qurbana, yang pada intinya adalah pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Maka berkaitan dengan ibadah kurban, tentu kita semua ini sebagai hamba Allah dalam menjalani kehidupan ini tidak terlepas yang namanya dari segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita berjuang 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, sampai pada hari kemenangan pada 1 Syawal, lalu Allah masih belum berhenti bagaimana kita diberikan ujian. Allah ingin menguji kita sejauh mana pendekatan diri kita kepada Allah. Maka melalui ibadah kurban inilah Allah ingin melihat sejauh mana pendekatan diri kita kepada Allah, taqarrub diri kita kepada Allah, sejauh mana pengorbanan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Maka kalau kita kembali kepada sejarah peristiwa yang sangat mulia yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sebelum berlanjut kepada kisah bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim, kita lihat ujian Nabi Allah Ibrahim yang begitu luar biasa, yang ketika itu Nabi Allah Ibrahim lama tidak mendapatkan keturunan, dan ketika Allah titipkan keturunan, Allah berikan keturunan, Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Apa bentuk ujian Allah? Nabi Allah Ibrahim diuji, wahai Ibrahim, aku titipkan anak kepadamu dari sekian lama yang engkau dambakan, maka inilah ujian bagimu. Pastilah timbullah cintamu terhadap anakmu, maka akan aku uji apakah engkau melebihi cintamu terhadap anakmu, atau engkau masih tetap istiqomah lebih utama cinta kepadaku. Sehingga Nabi Allah Ibrahim mendapatkan petunjuk melalui mimpi, dan meyakinkan mimpi itu, apakah mimpi itu datangnya dari Allah. Sampai harinya Nabi Allah meyakinkan dirinya mimpi itu datangnya dari Allah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika perjalanan membawa putranya Ismail, tentu begitu luar biasa iblis terus menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Iblis berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu itu sentimen terhadapmu, Allah itu tidak mau engkau mempunyai keturunan. Kemudian apa kata Ibrahim dengan keimanan yang luar biasa? Ini perintah Allah, tidak ada urusan denganmu, minggir kau iblis. Mentallah iblis. Datanglah iblis kepada istrinya Siti Hajar, hai Hajar, tahukah engkau anakmu akan dibawa oleh suamimu untuk disembelih? Hai iblis, ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, zahir batin saya siap. Jangankan anakku, aku pun siap untuk disembelih. Minggir kau iblis. Sampai iblis pun pindah menggoda Ismail kecil. Hai Ismail, ayahmu ini tega untuk menyembelih anakmu. Apakah engkau rela untuk disembelih? Wahai iblis, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, zahir batin saya siap. Ismail kecil mengambil kerikil, melempar batu. Idhab ya la'in, pergilah engkau wahai iblis, sampai mengenai mata di sebelah kiri daripada iblis tersebut. Inilah yang diabadikan dalam momentum ibadah haji, melontar jumrah, bagaimana membuang atau melempar daripada, membunuh daripada sifat-sifat iblis, daripada apa yang kita abadikan dalam peristiwa sejarah ini.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ketika itu apakah Ibrahim langsung menyembelih? Tidak. Ibrahim berkomunikasi terlebih dahulu, bermusyawarah terlebih dahulu kepada anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Kemudian apa kata Ismail? If'al ma tu'mar, kerjakanlah wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kita akan termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Kemudian apa yang terjadi dengan izin Allah ketika pisau itu hendak dihunuskan kepada leher Ismail? Pisau itu terpental, dibelah kepada batu-batu itu terbelah, dan pisau itu berbicara, bagaimana aku mampu menyembelih putramu sedangkan aku tidak mendapatkan izin dari Allah. Dengan singkat kisah ini, pada akhirnya Allah memberikan balasan yang begitu luar biasa. Ismail tidak bisa disembelih, digantikan dengan seekor kambing kibas yang begitu luar biasa, sampai akhirnya lulus ujian Ibrahim dan mendapat putra bernama Ishak. Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di sisi yang lain pun ketika itu Nabi Allah Ibrahim pernah mendapatkan ujian juga. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menemui panggilan Allah, meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tiada tanaman, tiada penduduk. Dalam riwayat pun dikisahkan Siti Hajar memegang erat tangan daripada Ibrahim seraya berkata, wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan putramu dan istrimu ini di tempat yang tiada tanaman, tiada penduduk? Nabi Allah Ibrahim terdiam. Bertanya lagi, apakah engkau tega? Nabi Allah Ibrahim terdiam. Sampai ketiga kali pertanyaan itu terlontar, sampai akhirnya pada pertanyaan yang ketiga, apakah ini perintahmu, perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istri? Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim suamiku? Ya benar, ini perintah Allah. Seraya Nabi Allah Ibrahim meneteskan air mata dan berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin dhi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tiada mempunyai tanaman di dekat rumah engkau Baitullah. Nabi Allah bertawakal kepada Allah. Nabi Allah memasrahkan dirinya kepada Allah untuk menitipkan anak dan istrinya. Allahu Akbar. Inilah ujian yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim diuji untuk meninggalkan anak dan istrinya. Akankah kita sanggup meninggalkan anak dan istri di tempat yang tiada tanaman, tiada penduduk? Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya Ismail. Apa kita tega dan dapat untuk melaksanakan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim? Inilah begitu luar biasa keteguhan Ibrahim, kemantapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tercermin dan tergambar daripada potret keluarga Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana sabarnya Ismail, sabarnya Siti Hajar, teguhnya keimanan Ibrahim. Ini menggambarkan bahwasanya pantas Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, bahkan disebut sebagai monoteisme, bapak monoteisme, bapaknya tauhid, karena dengan keteguhan dan kemantapan ketauhidan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lantas apa hikmah daripada ibadah kurban dan apa sesungguhnya hakikat makna kurban yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah ibadah kurban ini melahirkan bagaimana kita dilihat untuk dekat kepada Allah, yang kaitannya dengan kedekatan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat perjuangan Nabi Allah Ibrahim
bukan semata-mata menyembelih Ismail, tetapi bagaimana Allah lihat bagaimana Ibrahim ini apakah menjadi hamba yang istiqomah untuk dekat kepadaku. Setelah aku titipkan harta, setelah aku titipkan anak, setelah aku titipkan istri yang luar biasa, apakah cintanya Ibrahim ini tetap istiqomah kepadaku atau kalah dengan harta atau dengan anak istri yang ia miliki? Tetapi Ibrahim tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hakikat makna kurban yang bisa kita dapatkan adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk muhasabah, berintrospeksi kepada diri kita. Karena apabila kita melihat peristiwa kurban, bagaimana hewan kurban itu sembelih, tetapi hakikatnya disembelihnya hewan kurban itu adalah bukan semata-mata menyembelih hewan yang kita saksikan dengan mata kepala kita, tetapi hakikatnya adalah kita menyembelih sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Di dalam diri kita terdapat penyakit AIDS, angkuh, iri, dengki, serakah, hasud, kufur dan lain sebagainya, syirik, iri dan lain sebagainya. Inilah hakikatnya ketika hewan kurban itu disembelih, kita menyembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita, kesombongan yang ada dalam diri kita, keangkuhan yang ada dalam diri kita, iri melihat tetangga kita melebihi dari apa yang kita punya. Segala bentuk-bentuk penyakit hati itu kita sembelih lantaran hakikatnya bagaimana Allah ingin melihat sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ilmu tasawuf, kalau kita kaitkan dalam ilmu tasawuf, ada 3 tahapan yang bisa kita penuhi dalam peristiwa kurban ini. Jika kita kaitkan dalam istilah takhuf, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah takhalli, bagaimana kita mengosongkan sifat-sifat sayyi'ah, buruk, sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita, angkuh, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita menyembelih dan mengosongkan sifat-sifat hewani, mengosongkan perbuatan yang buruk yang ada dalam diri kita, kita hiasi dengan sifat tahalli, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik, akhlakul karimah, hingga sampai pada tahap akhirnya kita sampai kepada maqam tajalli. Bagaimana tahapan ini? Yaitu terbukanya tabir yang menghalangi hamba dengan Tuhannya. Artinya menunjukkan bahwasanya diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tercermin mudahnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin timbul banyak pertanyaan dalam benak kita, mengapa doa-doa kita sulit dan masih belum dikabulkan oleh Allah? Mengapa diri kita ini masih sering mendapatkan kesulitan yang luar biasa? Mungkin masih ada sifat-sifat hewani yang menghalangi diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikatnya ketika kita menyembelih hewan kurban, kita menyembelih sifat hewani yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, hakikat makna kurban yang bisa kita dapatkan adalah terkait bagaimana kaitannya dengan menumbuhkan kepekaan sosial, yakni adalah hubungannya dengan hablum minan nas. Kita lihat mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana yang jarang sekali merasakan daripada nikmatnya hewan kurban, nikmatnya daging daripada hewan kurban. Maka inilah dengan kita ibadah, ritual ibadah kurban, selain kita menyembelih sifat hewani, selain kita mendekatkan diri kita sebagai bentuk takwa kepada Allah, sisi nilai positif lainnya adalah kita bisa berbagi, memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang mungkin lama belum merasakan daripada kebahagiaan apa yang kita rasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada intinya sebagai kesimpulan adalah yang pertama, bagaimana kita berintrospeksi kepada diri kita, agar sejauh mana diri kita ini, bagaimana dan sejauh mana diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembalikan kepada sejarah Nabi Allah Ibrahim, pada hakikatnya kita ini semua berperan sebagai Ibrahim. Mungkin Ismail kita hari ini adalah keluarga kita, mungkin Ismail kita hari ini adalah pangkat kita, mungkin Ismail kita hari ini adalah jabatan kedudukan yang kita miliki, yang melekat pada hati dan jiwa kita. Tetapi pada hakikatnya
Allah tidak memerintahkan untuk membunuh Ismail, tetapi Allah memerintahkan untuk menyembelih. Rasa kepemilikan terhadap Ismail, rasa kepemilikan terhadap anak istri yang kita cinta, rasa kepemilikan terhadap jabatan, harta, kedudukan yang kita miliki, itu semua yang kita sampingkan dan menyadarkan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini hanyalah milik Allah dan senantiasa kita akan kembali kepada Allah. Jangan sampai keduniawian yang Allah titipkan kepada kita mengakar pada hati kita, kita lepaskan. Kenapa? Na'udzubillah, manusia sulit untuk menghadap Allah ketika sakaratul maut. Sulitnya menghadap Allah dengan mengucapkan ni'alai kalimatillah. Mungkin masih ada yang mengkarat dan melekat dalam hatinya sifat-sifat keduniawian yang ada dalam dirinya. Maka kita berusaha untuk belajar, untuk sama-sama mengikiskan sedikit demi sedikit rasa kepemilikan terhadap dunia yang kita miliki. Yang kedua, hakikat mana kurban, kesimpulannya adalah bagaimana kita menyembelih sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Tinggalkan sifat sombong, angkuh, iri, dengki, serakah, karena itulah yang menggerogoti amal soleh kita. Betapa banyak kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, puasa, sedekah dan lain sebagainya, itu semua hangus habis lantaran penyakit hati yang masih ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita berupaya untuk istiqomah, tercermin bagaimana yang dicontohkan oleh keluarga Ibrahim, bagaimana dan kita torehkan dan kita cerminkan, kita tuangkan kepada keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang tercermin daripada keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan kita terus berupaya istiqomah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ja'ala al-a'yad bil afrah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al ujur wa kamal ad diyafata fi yawm al 'id lil 'umum al mu'minin bi sa'yihim al mashkur. Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul afuwul ghafur, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur, wa sallim tasliman wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi, faqala ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته أجمعين. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام المسلمين واهلك الكفرة المشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا يا الله في عبادتنا القربان يا الله اللهم تقبل منا يا الله في عبادة قرباننا يا الله اللهم يا كريم اللهم اجعلنا أهلنا كأهل نبي الله إبراهيم عليه السلام يا الله اللهم اجعل أهلنا يا الله من أهل نبي الله إبراهيم عليه السلام يا الله اللهم اجعل أهلنا كأهل نبي الله إبراهيم عليه السلام يا الله اللهم يا كريم يا مجيب السائلين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذي ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul ya Allah, bermunajat kepada kamu ya Allah, kepada engkau ya Allah, memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah, dosa saudara kami muslim muslimat mukmin mukminat ya Allah ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim ya Allah, dengan keteguhan tauhidnya ya Allah, dengan kemantapan tauhidnya ya Allah, dengan keistiqomahan ketaatannya kepadamu ya Allah. Cerminkanlah akhlak baiknya ya Allah kepada istri kami, kepada anak kami ya Allah, sebagaimana salihahnya Siti Hajar ya Allah, sebagaimana salihnya Ismail ya Allah, sebagaimana salihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah ibadah kurban kami ya Allah, sebagai bukti pendekatan diri kami kepadamu ya Allah, sebagai bukti rasa cinta kami kepadamu ya Allah, sebagai bukti taqarrub kepadamu ya Allah, sebagai bukti kami bahwasanya hamba-hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabda wa ilaikal masir. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, tali ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah, janganlah ada perpecahan di antara kami ya Allah. Sebagaimana kuatnya tali ukhuwah Islamiyah diibaratkan sebagai anggota tubuh kami ini ya Allah, jika satu merasakan sakit, yang lainnya merasakan sakit ya Allah. Sebagaimana keterkaitan tangan dengan mata ya Allah, ketika tangan ini terluka berlinanglah air mata, ketika mata meneteskan air mata, tangan inilah yang akan mengusapnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang saleh ya Allah, sebagaimana salehnya Ismail ya Allah, sebagaimana salehnya orang-orang yang kau cintai ya Allah, dan akhlaknya sebagaimana akhlak Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.